Halo guys, welcome to CV Indonesia bersama gue Riner Karnadi. Dan hari ini, tanggal 17 April 2025, gue sudah ada di Atrium Senayan City di pop-up store-nya Volvo. Dan hari ini, Volvo Indonesia juga melaunching Volvo XC90 facelift yang ada di belakang gue. XC90 facelift ini sudah mengalami major refreshment dan juga technological improvement di interiornya. Kira-kira bedanya apa saja sih dengan yang pre-facelift? Tonton terus video ini. Yes, di sebelah kami sudah ada Volvo XC90 facelift. Dan yang paling kentara perbedaan dari facelift dan juga pre-facelift adalah front fascia-nya. Yes, ini dia front fascia dari Volvo XC90 yang paling kelihatan, yaitu adalah grillnya. Kalau yang pre-facelift, grillnya tuh lebih vertikal ya, geret-geret gitu yang warna chrome ya. Sekarang dia lebih ke horizontal. Bisa dibilang ini lebih Scandinavian style, lebih kental Scandinavian desainnya. Ya, ini mirip sekali dengan batik versi Swedia. Lucu ya, ini sangat mempengaruhi modernity-nya. Yes, selain grillnya, yang beda dengan pre-facelift adalah lampunya. Lampunya sudah full LED, tapi yang membedakannya adalah Thor's Hammer LED light-nya, yaitu ininya ya, LED light-nya ya. Yang facelift, tengahnya tuh bolong, jadi memberi kesan lebih pipih, lebih modern lagi. Lalu, front bumpernya juga beda. Yang pre-facelift lebih banyak chrome-nya, yang facelift ini lebih minimalis. Kita bisa lihat chrome-nya hanya sedikit dan juga ada gloss black-nya di sini. Membuat mobil ini lebih minimalis dan aura Scandinavian desainnya lebih kental lagi. Sekarang kita masuk ke samping, ayo kameramen. Nah, di samping ini lebih tidak banyak perubahannya. Yang paling kentara adalah velgnya. Karena yang pre-facelift itu di 21 inci dan di facelift itu di 20 inci. Wheel size-nya yaitu di 275/45 ring 20 di depan maupun di belakang. Kita bisa lihat styling velgnya sudah baru, two-tone black and steel begini ya, chrome gitu, which is membuat mobil ini lebih luxurious lagi. Yes, untuk panjangnya mobil ini di 4.982 mm, hampir 5 meter ya. Kalau kita bisa lihat, kalau kita lihat kompetitornya dari Jerman, yaitu sekelas X5 dan GLE. Tetapi Volvo ingin mengkomparasi mobil ini dengan GLS dan X7 karena mempunyai konfigurasi bangku di 7-seater. Kalau X5 itu lebih ke 5+2 ya. Jadi ini untuk di row ketiganya, dewasa nih, bisa lebih duduk lebih nyaman gitu. Ya, semua masih sama, kita bisa lihat agak mengotak ya, dan kaca ini sangat besar. Keren sekali. Yuk kita lihat belakangnya. Nah, karena mobil ini plug-in hybrid, ini ada tangki bensinnya. Tetapi di bagian depannya di sebelah kiri itu ada port charger, AC charger, di mana kita bisa colok untuk mengecas mobil ini. Untuk bagian belakangnya, yes, masih sama dengan yang pre-facelift. Perbedaannya hanya satu, yaitu lampu belakangnya, meskipun yang udah full LED, lampu mundur, lampu rem, lampu fog lamp, semua sudah LED. Tetapi bedanya, ini tuh di smoke, jadi membuat aura XC90 ini lebih sporty lagi. Yes, kita bisa lihat sudah ada rear defogger, rear wiper, ada Volvo besar XC90 T8 plug-in hybrid all-wheel drive. Yes, mobil ini sudah all-wheel drive. Dan bumper belakangnya cakep sekali. Ini chrome-nya panjang dari kanan ke kiri. Wah, keren banget, aristokrat banget. Yes, kita lihat bagasinya yuk. Sudah electric power tailgate. Nah, luas banget kan bagasinya kan. Bagasi Volvo XC90 ini ada di 640 liter. Dan ini kita bisa lihat bangku row ketiganya dijeblakin. Bisa dinaikin juga untuk mengakomodasi 7 penumpang. Yes, keren. Ini ada partial shelf supaya kita bisa buat duduk nih. Nah, itu bisa buat senderan. Keren. Oke, itu saja. Canggih, sudah power tailgate. Oke, itu saja ya untuk eksteriornya. Yuk kita dalamnya.
Oke, ini dia interior dari XC90 facelift. Sebenarnya perbedaannya yang paling kentara adalah di depan sini, yaitu dashboardnya. Yes, dash lift yang sangat-sangat ada effort ya, benar-benar full effort. Kebetulan yang paling beda di dashboard sini adalah center screen display-nya. Karena yang dulu di 9 inci dan yang facelift sekarang diperbesar jadi 11,2 inci dan sudah Google built-in. Jadi kalau kalian yang suka connect ke Google Maps gitu, menggunakan Apple CarPlay atau Android Auto, ini tidak usah karena pas masuk mobil langsung ada Google Maps nih, besar. Langsung kita masuk, input destinasi kita mau kemana. Nggak usah tuh Apple CarPlay lagi. Keren. Dan juga kisi-kisi AC-nya sudah berubah menjadi lebih modern lagi ya. Yang lama tuh memang a bit outdated, tapi yang sekarang sudah jadi modern sekali. Sisanya masih sama. Sudah ada 19 speakers Bowers & Wilkins premium sound system. Menurut kami, premium sound di Volvo ini adalah the best in its class. Kalian mesti coba ya ke Volvo dealer terdekat dan coba rasakan premium sound systemnya. Di tengah sini masih ada Orefors Sweden punya knob ya, transmission knob untuk ke reverse, neutral, and drive. Dan untuk parkirnya sudah ada button di sini. Dan yang kerennya lagi, untuk start the engine, ini ada swivel knob nih di sini nih. Stop engine juga kita nyalakan. Nah, the car is active. Dan kerennya karena ini plug-in hybrid, jadi tidak ada suara mesin. Bener-bener kayak mobil listrik, quiet sekali, keren sekali. Dan yang kerennya lagi nih, untuk trimnya di sini, dashboard trimnya sama door trimnya, sini udah berubah menjadi kayu dan kayunya ini benar-benar kayak kayu asli. Ini kalau pegang nih, wah, rasanya benar-benar kayak teak wood ya. Yes, dashboardnya juga sudah full soft touch dan kualitinya ya nggak usah ditanya lah ya, Volvo ya, keren sekali. Di sini sudah ada head up display dan speedometer sudah digital. Dan satu small fact nih yang ganti di Volvo di facelift ini, yaitu logo Volvo-nya sudah logo yang terbaru. Yang pre-facelift masih logo Volvo yang lama. Yes, itu saja. Abis ini kita coba nyetir yuk. Oke, sekarang kita sudah mengendarai XC90 facelift. Nah, tadi kan kita sudah bahas perbedaan dari eksterior dan interiornya. Untuk driving impression dan mesinnya, terutama performanya, itu masih sama dengan yang pre-facelift. Volvo XC90 facelift ini mempunyai mesin di 2,0 liter all-wheel drive turbocharged plug-in hybrid. Yes, karena mobil ini sudah plug-in hybrid ya, sudah ada baterai dan sudah ada mesin internal combustion-nya. Kita ngomong dulu baterainya. Kapasitas baterai dari mobil ini ada di 14,9 kWh dan mempunyai jarak tempuh di 70 km. Jadi kita bisa jalan 70 km full electric. Jadi kalau mungkin dari rumah kalian ke kantor nggak sampai 70 km, kalian bisa go full electric seperti mobil listrik pada umumnya. Dan kalian kalau mau road trip, ya misalkan kita mau ke Semarang, ke Bali, atau ke Surabaya, bisa pakai mesin internal combustion-nya. Jadi apa itu range anxiety? Best of both worlds untuk di mobil ini. Gitu. Oke, untuk driving impression-nya, yes, menurut gue mobil ini sangat kedap. Karena memang sound insulation-nya sangat baik. Emang katanya untuk yang facelift, sound insulation-nya sudah di-enhance lagi. Peredamnya ditebalkan lagi, begitu. Untuk suspensinya, yes, kita bisa bilang mobil ini empuk, tapi agak firm sedikit. Jadi tuh bener kalau kita compare sama kompetitor yang dari Eropa, itu di tengah-tengah. Jadi mau dibawa nyantai bisa, mau dibawa kenceng juga bisa. Tapi yang highlight of the show adalah tenaganya. Mobil ini sangat luar biasa, yaitu di 462 horsepower dan torsinya di 709 Nm. Gila. Dan kalau akselerasi itu di 5,3 detik saja. Bayangkan Civities. Dari luar, mobil ini seperti SUV pada biasanya, yaitu yang mengutamakan comfort. Tetapi kalau kalian bejak, bisa 5,3 detik, itu luar biasa. Itu the true definition of sleeper car, seperti ini. Wah, 5,3 detik saja Civities. Luar biasa. Oke, bisa kita simpulkan di Volvo XC90 facelift ini yang dibanderol di harga 2,750 miliar rupiah. Yes, menurut gua harga ini memang agak overpriced. Karena kita bisa lihat harga ini tuh sudah di atas rata-rata kompetitornya. Tetapi dengan fitur yang tambah canggih,
desain yang sangat refresh, yang sangat modern untuk hari ini, yang sebelumnya memang agak outdated ya, tapi sudah di-refresh semuanya menjadi modern lagi. Itu sangat worth it buat orang pecinta Volvo. Kalau Anda mencari mobil SUV, 7-seater, teknologinya canggih, sleeper, performanya mantap, dan gak pasaran, dan suka Volvo, go ahead and buy it. Oke, sekian saja itu CVT review dari saya, Rina Karnadi. Please visit juga Instagram kita, website kita. Kalau mau beli mobil Volvo ini bisa main-main ke website kita di cvtindonesia.co.id. Main-main juga ke TikTok kami. Dan sekian saja review dari saya. Stay tune terus. Goodbye.